Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-temanku. Perkenalkan nama saya Priska Aurora Karina Promo. Saya dari kelas 12 Buka 1. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Konsekuensi dari diterapkannya di Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan pada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Tujuan perlindungan dan penegakan hukum adalah: yang pertama, untuk mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dasar perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui peran lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan perdamaian. Yang keempat, untuk mengetahui dinamika pelanggaran hukum. Di dalam materi ini terdapat beberapa contoh. Yang pertama, KPAI penegakan hukum terhadap siswa peserta demo harus mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentrok massa dengan aparat keamanan masih berlangsung hingga larut malam di kawasan Selipi, Jakarta Barat, Rabu 25 September 2019. Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang didominasi pelajar STM dengan agenda yang tidak jelas itu berakhir ricuh. Yang kedua, praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dan jajaran mengadakan konferensi pers penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di lokasi kebakaran lahan di Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau, Jumat 9 Agustus 2019. Yang ketiga, persekusi dampak lemahnya penegakan hukum. Petugas membawa tersangka kasus persekusi Abdul Mujib dan Matusin saat rilis kasus persekusi di Polda Metro Jaya Jakarta, Jumat 2 Juni 2017. Yang keempat, Ditlantas Polda Metro Jaya akan tambah 50 kamera tilang elektronik di Jakarta. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengajukan penambahan 50 kamera Electronic Traffic Law Enforcement kepada Pemprov DKI untuk ditempatkan di sejumlah titik di Jakarta. Yang kelima, Kasatpol PP. Tidak pakai masker keluar rumah akan dikenai sanksi. Di Denpasar, berselang sehari setelah diterbitkan, Satpol PP Provinsi Bali langsung melaksanakan sosialisasi peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Kesimpulan dari materi ini adalah, menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Sumardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum 2007, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan
pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Sekian materi dari saya. Terima kasih.